Klub Italia tikung Valencia datangkan Messi Gars. Elkan Bagot curhat hadapi pedasnya netizen tanah air. Australia hidupkan mimpi timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dubes Belanda nantikan duel timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Australia hidupkan mimpi timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Mimpi timnas Indonesia untuk masuk jalur lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya berakhir. Apalagi Australia membuka pintu bagi skuad Garuda selebar-lebarnya. Hal itu bermula ketika The Socceroos mulai kehilangan pemain kunci yang sangat berpengalaman. Salah satunya ialah Jackson Irvine yang dipastikan absen di dua sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi pada Juni mendatang. Gelandang berusia 32 tahun itu adalah pemain andalan Socceroos, jenderal lapangan yang tak tergantikan. Dia akan absen setidaknya selama 3 bulan setelah menjalani operasi minggu ini atas cedera kaki yang dideritanya di Jerman bersama klub Bundesliga-nya ST Pauli. Pelatih Socceroos Tony Popovic mengaku terpukul dan harus bekerja keras untuk menemukan solusi kehilangan pemain yang saat ini menjadi top skor di skuad Australia. Ini tentu merupakan pukulan yang sangat telak, tetapi kami harus menemukan solusinya. Dia bermain sangat baik untuk kami dan ST Pauli, kata Popovic. Menariknya, jika Popovic tak bisa menemukan pengganti Jackson Irvine yang sepadan, timnas Australia akan menghadapi kesulitan ketika menghadapi Jepang pada 5 Juni mendatang. Hal tersebut sekaligus membuka kesempatan timnas Indonesia untuk menjadi runner-up jika mampu menyapu bersih 2 laga sisa. Dubes Belanda nantikan duel timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Kabar menarik datang dari Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen, yang berharap skuad Garuda bertemu Belanda di Piala Dunia 2026. Dalam perayaan Kings Day 2025 di kantor Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia, Timur Leste, dan ASEAN di Jakarta, Gerritsen turut memerhatikan langkah-langkah PSSI untuk membawa sepak bola Indonesia ke panggung dunia. Menurutnya, program naturalisasi yang dilakukan jadi pemicu awal bagi tim Merah Putih naik level. Oleh karena itu, kejutan yang ditunjukkan tim Merah Putih mulai menjadi daya tarik tersendiri bagi media-media luar negeri, tak terkecuali Eropa. Pasalnya, skuad Garuda juga berisikan para pemain yang lahir di Eropa namun memilih Indonesia untuk membuktikan kepada dunia. Saat ini, timnas Indonesia tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Patrick Kluivert masih punya kesempatan lolos langsung atau melaju ke putaran keempat kualifikasi. Sedangkan timnas Belanda baru memulai perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa pada Juni mendatang. Tim asuhan Ronald Koeman akan menjalani 2 laga kontra Finlandia pada 7 Juni, kemudian Malta pada 10 Juni waktu setempat. Kendati begitu, Dubes Gerritsen berharap persahabatan Belanda dan Indonesia tak hanya soal olahraga, politik, dan ekonomi. Kolaborasi bilateral terus dikembangkan menyusul rencana pengembalian 800 artefak dari negeri kincir angin ke Nusantara. Elkan Bagot curhat hadapi pedasnya netizen tanah air. Bek berlabel Timnas Indonesia, Elkan Bagot mengakui bahwa dirinya telah menghapus akun media sosial, baik Twitter yang kini berganti nama menjadi X maupun Instagram. Sebab, dirinya sadar pentingnya menjaga jarak dengan medsos yang bisa menguras pikiran. Dalam podcast bersama Sherbert Lemon, Elkan Bagot awalnya bercerita soal perilakunya di masa lalu. Beberapa tahun sebelumnya, pemain berusia 22 tahun ini memiliki kecenderungan untuk langsung membuka Twitter seusai berakhirnya pertandingan. Itu dilakukan Elkan untuk melihat apa reaksi orang-orang terhadap performanya di atas lapangan. Akan tetapi, lambat laun dia menyadari bahwa perilaku seperti ini sangat toksik, hingga akhirnya ia menghapus Twitter. Elkan Bagot menyadari para pesepak bola tentu sangat ingin melihat apa penilaian publik setelah mereka bermain. Tentu akan menghasilkan respon positif jika bermain bagus. Apabila main jelek, tentu yang terjadi sebaliknya. Akhirnya,
Elkan Bagot memutuskan untuk menghapus Twitter dan Instagramnya. Ini sangat penting untuk menjaga diri dari notifikasi yang bisa mengusik perasaan dan mentalnya sebagai pesepak bola. Hal itu terbukti juga saat Elkan Bagot dikabarkan memiliki masalah internal dengan Sintayong. Bahkan, sempat dikabarkan menolak untuk membela timnas Indonesia lagi. Namun, kini waktu telah berjalan di mana Elkan mengakui bahwa membela timnas Indonesia menjadi momen paling spesial dalam karirnya. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, Elkan berpotensi untuk kembali membela Panji Merah Putih. Terlebih secara kualitas, bek berusia 22 tahun tersebut masih layak bersaing. Secara postur tinggi dan berkaki kidal tampak spesial lantaran Elkan Bagot bisa menjadi pesaing Justin Hubner. Klub Italia tikung Valencia datangkan Misil Gars. Valencia tidak menjadi satu-satunya klub yang meminati Misil Gars pada bursa transfer musim panas mendatang dengan Como juga berpotensi ikut dalam persaingan. Sebagaimana diketahui, masa depan bek termahal timnas Indonesia itu telah dibicarakan selama beberapa waktu terakhir karena kontraknya di FC Twente akan berakhir pada musim panas 2026. Dengan situasi yang ada, FC Twente akan lebih suka untuk menjualnya di bursa transfer musim panas tahun ini ketimbang melepasnya secara gratis pada tahun depan. Nilai transfer Hilgers sendiri berada di angka 7 juta euro menurut Transfermarkt. Namun, Football Transfer memperkirakan bahwa dia memiliki perkiraan harga transfer di angka 9,1 juta euro. Belakangan, Valencia telah ramai dikaitkan dengan Hilgers lantaran dianggap cocok untuk menjadi pengganti Christian Mosquera sebagaimana laporan dari Football Transfer sejak bulan lalu. Namun demikian, pada laporan yang diungkap 30 April 2025 kemarin, Football Transfer menyebutkan bahwa Hilgers juga pernah masuk dalam radar Como 1907. Klub Liga Italia itu sudah sering dikaitkan dengan sejumlah pemain timnas Indonesia karena dimiliki oleh Hartono bersaudara yang merupakan pengusaha asal Indonesia. Peluang merekrut Hilgers juga terbuka karena Como bakal membutuhkan bek tengah baru seiring dengan cederanya Alberto Dossena. Pemain tersebut menderita cedera ligamen lutut anterior seusai laga kontra AC Milan. Cedera semacam itu bisa membuatnya absen selama 6 bulan atau lebih. Jika pemulihannya lamban, maka Dossena baru bisa bermain pada 2026 mendatang. Oleh karena itu, Como kemungkinan besar akan mencari bek tengah baru di bursa transfer musim panas ini dan Hilgers tersedia. Mampukah Ilariani merekrut Hilgers pada bursa transfer musim panas tahun ini? Menarik untuk ditunggu.